Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال المقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 44 baris kedua dari bawah. Itu ya. 44 itu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
القول على الإنسان ضعف ويجب عليه وعلى جميع حواسه وجوارحه وقواه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل في ضعف قوة وما جعل في قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ومنه يرد إلى أجل العمر الذي قال به أحد من قائلين منكم من يرد إلى أجل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وهو الخلق وضرب العقل. ومنه استعاذ عليه السلام فقال لوائه: أعوذ بك أن أرد إلى أجل العمر. واستعاذ من الكبار بغير حديث. ويقال في الزبور: من بلغ 70 اشتكى من غير علة. وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله أعمر أمتك قال صالحهم ما بين 60 إلى 70. قال رسول الله أعمر 70 قال بلغ يبلغها من أمتي ورحم الله أبناء 70 ورحم الله أبناء 80. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yantakilu insanu min hali syekhuhati ila halil harami wal kibari. Kemudian manusia tersebut, seorang manusia terus melangkah berpindah ya dari masa syekhuhah 70 tahun ila halil harami wal kibar, menuju masa tua bangka, tua renta. Ya. Jadi seorang manusia yang anggap dia nggak meninggal dunia, umur 70 tahun, Allah panjangin umurnya, itu namanya syekhuhah. Ya syekhuhah. Terus dia panjang umur mencapai masa halil harami wal kibar, mencapai masa atau usia tua renta. Tua renta sama tua bangka beda? Beda. Tua renta deh, oh tua bangka bandel. Tua bangka bandel? Bandel. Oh gitu. Gitu ya. Tua bangka bandel. Tua bangka bandel. Nah, gitu ya, dia paham ya. Nah, tua dia tua bangka, tua renta ya. Karena dari 70 ke 80 udah benar-benar tua. Tua apa itu? Tua renta ya. Tua renta ya. Kapan usia tersebut dikatakan tua renta? Wa huwa min sab'ina ila al-umri ala maqala Ibnu Jauzi. Tua renta masa haram atau kibar adalah dimulai dari usia 70 sampai akhir umurnya. Ya, 80, 75, 80, 90 ini namanya tua renta. Ala maqala Ibnu Jauzi, sebagaimana atau sesuai yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ditanya orang, apa masa tua renta? Ya, dimulai dari 70 ke atas. Nah, 70 ke atas ini terus sampai di meninggal dunia 85 ke 80 itu namanya tua renta. Ya. Haram atau kibar. Wala yazal yusamma insanu syaykhan wa in jawaza dzaka sinna ila yamut. Teruslah manusia tersebut terus demikian, artinya dia tetap dikatakan masa tua sampai dia melewati masa tersebut sampai meninggal dunia. Maknanya tetap dikatakan orang tua, ya tua, 60 tua, 70 tua, 80 tua, 75 terus tua semua. Maka dengan masa syekh, orang tua, ya. Wa bi hadza sinni min al-umri yastawala al-insani adhufu. Nah, di umur ini 70 ke atas, ya, manusia akan dikuasai atau akan akan diliputi rasa lemah. Nah, lemah dia, nggak kayak dulu lagi, kekuatan hilang, ya, jalan udah pelan, apalagi itu, ya, aku udah lemah, maka sedikit, ya udah ada kelemahan karena 70 ke atas tuh emang udah lemah begitu, ya, tapi ada mau kawin lagi. Kalau kawin lagi gimana itu?
Tua Bangka. Hah? Tua Bangka. Itu kalau di 70 udah lemas mah, jalan susah. Ya, makan udah itu apa tulisannya? Udah saya mau kawin lagi. Gacor berat. Itu harusnya kalau gitu kawinin jangan. Kawinin. Kita diindus-indus doang. Nggak ada apa-apa. Diindus-indusan gitu ya. Kalau nggak ada kemampuan. Ada kemampuan ya. Jadi kalau uji betul ke atas, hidup manusia itu diliputi kuasa oleh apa? Lemah, dalam lemah adanya. Wa yaghlibu alai wala jami'i hawasi wa jawrihi wa quwwah. Lemah tersebut ya menguasai seluruh tubuhnya, panca inderanya, anggota tubuhnya dan kekuatannya. Enggak kuat lagi, mata udah rabun, kuping udah apa tuh? Agak budak, apalagi tuh. Pokoknya ya udah lagi gigi udah pada ompong ya. Zaman sekarang orang mudah-mudahan pada ompong. Mana dia ompong? Pokoknya pada ompong semua ya. Nah, ini udah begitu deh, udah lemah semuanya. Udah lemah, mana udah lemah ya udah nggak seperti dulu lagi. Ya jalan lambat, kadang naik tangga cuma 5 tangga doang berapa tuh? Mas-masan. Udah pelan jalannya. Ya diselengkat sama anak kecil jatuh. Karena udah terlalu tua. Ya, ini ente mau begitu gak kira-kira? Hah? Ya kalau nggak mau begitu mati budak. Iya. Resiko kalau udah 7 bulan ke atas, umur mau panjang, bulan ke atas pasti lemah. Lemah semuanya udah. Ya, gara-gara daya upaya lagi. Mau sekalipun diminum apa tuh vitamin udah lain. Yang udah begitu, udah mengarah semuanya lemah semua ya. Menurun. Nah, ini yang bilang Allah Ta'ala ya, yang udah fase kehidupan manusia begitu. Kalau mau dipanjangin, di betul kata ada kelemahan, lemes semuanya. Kalau Allah Ta'ala mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Ta'ala ciptakan kalian semuanya, awal mulanya kalian lemah. Bayi gak bisa bergerak, yang kan berbalik aja bayi belum bisa. Teman-teman, apa tuh? Kelentang, gak ada kekuatan. Ini baik begitu ya kira-kira. Iya. Ini tuh nggak ada kan? Ya angkat ini nggak bisa, angkat ini bisa. Udah lemah, baik. Kemudian cuma jalan mimbali kedua kekuatan. Kemudian setelah Allah setelah kelemahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kalian. Gede dikit, ya baik. Anggap umur berapa bulan baru bisa tengkurap. Ya tengkurap ada kekuatan untuk balik. Ya kemudian habis tengkurap balik itu. Ya pakai perut gini-gini, kemudian diri ya. Diri. Nah dulu masih kecil mana bisa sendiri, jomplang. Ya jomplang ya. Nah maka kasih kekuatan olah kakinya, ya tangannya untuk pegang ini, begini bisa jalan, kemudian bisa lari. Ya Allah Ta'ala berikan kekuatan setelahnya mana sebelumnya ada rasa lemah. Suma jalan mimbati kuatin tu'fan wa syaibatan. Kemudian ya dari kuat ya Allah Ta'ala panjang umurnya, kalian menjadi lemah lagi, tua. Jadi ada tua, jadi ada lemah lagi, wasyabatan, timbul yang namanya uban di kepala. Ya. Rata-rata orang yang ada ubanan jalan lambat, ya, tua. Tapi ini lama gak ada? Berarti uban bukan tua nih. Mungkin juga ya. Paham ya? Nah jadi ya dari kekuatan Allah Ta'ala berubah kekuatan tersebut ya jadi lemah kembali. Yahluku ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah kehendaki. Allah yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Nah, jadinya resiko orang yang panjang umur. Kita minta panjang umur, kita mau mati lama. Setelah yang namanya 7 bulan ke atas ada kelemahan. Ada kelemahan semuanya. Udah begitu resiko. Yang bilang Allah Ta'ala. Ya, lemas semuanya kayak seperti masa muda ya. Ya, dulu masih muda gagah, tapi udah begitu tua, ya jalannya pelan-pelan. Ya. Nah, maka di sini kita harus sabar ya. Wa minhu yuradu ila adl umri alladhi qala fihi azamin qailin. Dari masa tua tersebut, seseorang disampaikan, masa usia dipanjangin, disampaikan kepada masa ajal umur. Apa itu umur? Pikun. Nah, kalau udah tua begitu lama-lama ada pikun enggak? Ada. Ada pikun. Nah, pikun alladzi qala fi azamin qalin yang Allah Ta'ala firmankan ya. Wa minkum wa minkum man yuradu ila ajal umri.
ila adil umur, di antara kalian ada yang kami panjangkan umurnya sampai usia tua renta sehingga menjadi pikun. Apa adil umur? Likaila ya'lama min ba'di ilmi sya'an. Dia enggak ingat lagi apa yang dia ingat-ingat. Hilang semua tuh. Ya, apalan hilang, terkadang bininya lupa. Iya. Lu siapa lu? Ya, abang, ini abang. Bini yang mana nih? Nah, berarti bini, ini banyak tuh. Ditanya bini yang mana? Jangan ke bini apa tuh? Dia doang bininya. Ini siapa ya? Bini abang. Bini yang mana ya? Yang di Cibarusah apa yang di Oh enggak? Nah, berarti dia begini emang udah begitu. Artinya ada orang yang tua renta sampai dia pikun, ada. Tapi kepikunan Rasulullah minta perlindungan sama Allah Ta'ala jangan sampai pikun. Maka Rasul meninggalnya kan 63 sampai 70 bulan syekhukhah. Ini yang risiko yang 70 ke atas ya mau 80 ada kepikunan. Udah begitu. Tapi enggak semua orang begitu. Ada yang Allah Ta'ala lindungi. Umurnya tua 80 90 tapi enggak pikun, ada. Jangan benar. Nah, kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala, minta panjang umur tapi jangan sampai adal umur, apa di umur usia pikun. Enggak ingat lagi, ya. Kadang ya bukan kemauan dia sholat paginya 1 rakaat. Ya sholat, ya sudah pagi udah, dia sholat 1 rakaat, assalamualaikum, udah apain lagi? Ada yang ngeluh mana? Ya, udah sholat pagi 1 rakaat, udah hadirin aja deh, hadirin aja. Terus ya, baca fatihah, baca fatihah berantakan saat dari baca fatihah baru satu surah, baru satu ayat lari ke kulhu. Ya udah, emang apa? Emang udah begitu. Atau umur udah apa? Pikun, udah daya ingatnya udah apa tuh? Lemah udah nggak ada lagi, memorinya udah apa terganggu. Nah, jadi sini udah seadanya aja dah. Yang penting dia sholat ya mau 1 rakaat ke 2 rakaat atau gimana udah. Kok 1 rakaat? Udah 3. Nah. Baru 1 Pak, baru 1. Udah 3 lu nggak lihat. Karena yang lihat sama yang lihat. Udah kita kan bisa berantem begitu. Iya. Udah. Paham ya? Ada yang anaknya lupa. Ini siapa? Anak ayah. Anak nih. Yang dari bini mana ya? Berarti maksudnya bini banyak loh. Anak-anak yang banyak. Ada ketahuan nggak dia rumah? Nggak ketahuan ya. Nah, terusin. Wa huwal kharfu wa tirabul aqal. Nah, adil umur adalah kharf. Itirabul aqal akan sudah goyang, arti itirab kan arti mana bergoncang, mana udah lemah akalnya. Udah ingatnya udah nggak seperti dulu lagi. Ya, ini lupa ya. Akan kadang-kadang ya sendal di mana lupa naruhnya. Pikun emang begitu ya. Tapi nggak semua orang pikun. Ya nggak semua orang pikun. Ya ada pikun yang enggak. Ya yang siapa gimana? Kalau kita mau yang panjang umur nggak mau pikun, kita berlindung sama Allah Ta'ala daripada pikun di hari tua. Ya, tidak betul lagi ya. Tapi ada orang udah tua, sama yang lupa. Tapi kalau sama cewek cakep dikenal. Nah, berarti pikun nggak tuh? Enggak. Tua bangka itu. Siapa? Ini tahu, ini cakep. Berarti nggak tuh, nggak pikun. Nggak pikunnya sama orangnya, sama cewek cakep dikenal ya. Dia bersalam dari siapa? Dari ini. Oh yang janda ya? Ingat. Nggak pikun, tapi yang lain pikun. Ya, terusin. Wa minhu ista'adha alaihi sallallahu faqala fi du'aihi wa a'udzubika min adil umri. Ya, wa a'udzubika min an urada ila ajamr. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW berlindung pada Allah, minta perlindungan daripada pikun di hari tua. Ya, dengan doa beliau mengatakan apa? Wa a'udzubika min an urada ila ajamr. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah daripada aku dipanjang umur sampai usia pikun. Nah, jadi boleh banyak umur tapi jangan pikun. Nah, umumnya yang pikun yang udah begitu. Risiko emang udah banyak umur ya sampai 70 ke atas ada rasa pikunnya. Wa ista'adha min su'il kibar fi ghairi hadisin. Dan surga minta perlindungan kepada Allah daripada apa? Daripada hal-hal yang negatif yang ada pada masa tua. Ya yang jelek-jelek masa tua seperti pikun, udah nggak ingetin lagi, ini lagi Rasul minta perlindungan.
Tapi sini Allah Ta'ala beri perlindungannya dengan Allah Ta'ala wafatkan di usia muda 63 tahun. Jadi 63 tahun belum masa syekhuh. Kalau belum syekhuh belum ada apa tuh? Belum masuk usia pikun. Pokoknya pikun 70 ke atas. Ya, sini 70 nggak ada. Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Ya. 35. Berapa? Ada itu paling itu berapa? 35. Itu ada 65. Hah? Benar. Aku ngaku aja malah malu. Berapa? Ya, kalau tadi. Tenang aja, ada tanya yang mau nenek ada. Apa? Bisa kita udah. Wa yuqalu fi Zabur, dan dikatakan dalam kitab Zabur, ya, Zabur kitab siapa? Ya, Nabi apa? Nabi Daud. Dalam kitab Daud dikatakan man balaga sab'ina ishtaka min ghailatin. Siapa orang usianya mencapai 70 tahun akan banyak keluh tanpa sebab. Ya, pinggang gue sakit nih. Ya, jatuh gak? Enggak. Ya, emang begitu. Ya, jalan kaki sakit nih. Ya, emang kenapa? Nggak tahu deh. Nah, paham nggak? Jadinya banyak dulu tanpa sebab. Emang udah begitu, ya. Jadi underdealnya udah apa tuh? Oblak. Ya udah oblak. Karena udah tua. Udah aus ya. Udah begitu. Jadi banyak dulu. Ntar pinggang sakit, ntar kaki sakit, ntar dengkulnya, ntar apa lagi? Banyak nggak kira-kira? Banyak nih sakit. Emang gitu kalau 70 tahun, ya banyak dulu tanpa sebab. Mana tanpa sebab, nggak karena jatuh, nggak karena ini, emang dia sakit duluan. Pernah nggak nyobain orang tua sakit? Sakit tua. Pernah nggak kenapa sakit? Kenapa nih? Gua buang air. Emang makan pedas? Enggak. Ya, paham nggak? Jadi emang udah begitu. Ususnya udah dor, bagaimana kita nggak tahu ya. Jadi kakinya udah lemah, ya tangannya begini, matanya udah kucok-kucok duluan, ya udah kucok-kucok duluan. Ini udah 70 tahun. Begitu, ya banyak keluhan tanpa sebab. Ya, jadinya dia punya apa tuh? Spare partnya apa tuh? Udah punya aus, udah pada banyak apa tuh? Udah kepake ya dulu bagaimana? Siap terima resiko ya. Waruya an Hudzaifah, ya waruya an Hudzaifah Ibnu Yaman, dan diriwayatkan daripada Hudzaifah bin Yaman. Ya, nah, tadi yang di atas yang usia pikun ada yang perlu dibahas. Ini ya, anak bakti sama orang tua, bapak ibunya masih muda, wajib bakti. Tapi ujian sedikit, bapak emaknya masih keadaan mata normal, pendengaran normal, semua normal. Paham nggak? Nah, kalau bapak ibunya udah sampai usia tua 70 tahun ke atas, dibutuhkan kesabaran ekstra. Kenapa demikian? Tadi semua udah lemah, daya tangkap pikirannya udah beda ke kita. Ya, apa tuh? Ya pokoknya ya, kadang begini, kita jangan apa tuh? Jangan keluar dari mulut kita caci maki. Orang tua anggap ditaruh apa tuh? Gelas ini kesenggol tumpah, jangan kita marahin. Karena berapa kencing orang tua udah 70 tahun, 75 tahun, kencing di celana atau kencing di gini, jangan dimarahin. Pernah nggak kita masih kecil orang tua kita marah-marah, kita ditempeleng, kecimuan? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Kuncing mulut barang, nggak. Orang tua kita bakal begitu. Jadi ini finalnya seorang bakti anak sama orang tua di masa tuanya. Final tuh, paling gede. Tadi yang dibilang kalau orang tua masih bapak ibunya masih apa tuh? Masih muda, ya normal, bakti normal. Tapi kalau bapak ibu udah tua, ya udah kayak kakek, udah nenek, wah perlu kesabaran ekstra. Daya pikirnya sama pendengarannya apa tuh udah enggak seperti dulu. Kita ngomong ini dia enggak dengar, jangan kita maki-maki. Kalau kita maki-maki, kita gagal. Nah, jadi misalnya itu surga terbuka tuh di saat ibu bapak kita udah tua, kita butuh perhatian ekstra, sabar ekstra karena kita ngadepin yang begitu. Jangan sampai keluar yang macam-macam. Kita bilang, kita kasih tahu ini nih, budak loh. Benar nggak kita dibilang anak budak orang gitu? Kalau ngomong budak berarti gagal, aku bilang. Kita bilang macam-macam. Ya ini sabar. Saat kita punya bapak ibu sudah mencapai usia tua, cuma beda. Gak seperti dulu lagi. Ya
dia kecil di celana, kecil di tempat tidur, udah kita beresin aja. Jangan kita, ya. Bagaimana bapak emak kita dulu usia kita punya kotoran, kita kecil dalam keadaan gembira, ya nggak maki-maki anaknya, diganti dengan popok lain, kita demikian juga. Nah ini bisa di saat orang tua udah tuanya tersebut, dia terus dia bakti tanpa gerutu, ya sambil mengadunya, wah pahalanya masya Allah. Bakti anak yang hebat, ya ketika orang tua, oleh bapak ibu udah masa tua. Nah, tapi banyak orang yang mana? Yang nggak mau, ya yang nggak mau, dalam hati nggak mau gimana? Ngandelin sama yang lain. Jangan sampai kita waktu orang tua anggap kita saudara ada 9, ada 10, ya gue meluat, lu dengan aja, jangan begitu. Ya orang tua manggil kita meluat, berarti Allah telah pengen kita punya pahala banyak. Jangan kita bilang, mak, ayah, kok saya meluat, anak ayah kan ada 10, ada 5, kok saya meluat sih yang lain enggak? Jangan. Berarti seakan-akan kita apa tuh? Nggak senang disuruh orang tua kita. Padahal nggak itu dipanggil orang tua kita, lalu dipanggil. Iya, bakal ngalamin. Yang dipanggil kita sakit, yang dipanggil kita. Ini yang keluar, yang pergi kita. Padahal ini ada saudara kita ada, adik kita ada, abang kita ada, nggak dipanggil. Udah kita bersyukur sama Allah, dipilih sama Allah menjadi anak yang paling banyak bakti, yang orang tua perluin. Nah, karena kalau kita ngadil, kok gue duluan nih, jangan lu enak-enakan, biarin. Dia nggak mau usaha dia. Ya, yang paling banyak bakti sama orang tua, anak yang paling barakah, yang paling bahagia dunia akhirat. Nah, jadi kan ada yang cuek. Ada kita jangan apa? Jangan ya udah. Kalau kita bisa kerjain. Kalau enggak apa? Kalau nggak bisa kita menjadi anak yang rugi karena nggak dipanggil orang tua. Ya jangan ya. Nah, lain halnya sama orang kafir. Naudzubillah. Bagaimana orang kafir? Orang kafir bapak emaknya udah tua renta ditaruh di panti asuhan. Panti jompo. Naudzubillah, itu budaya kafir, jangan. Banyak tuh, ya. Jadi sekalipun tuh anak bayar bulanan, 1 bulan atau 5 juta dibayar. Dosa ini orang tua kayak dibuang. Apa dibuang ya? Iya, kelihatan udah lemah, udah ditaruh di panti jompo sekalipun dia bayar bulanan. Ya, dia nggak mau apa, tuh anak nggak mau sibuk. Yang nggak mau direpotin sama orang tuanya, nggak mau direpotin sama mamanya, ditaruh panti jompo. Ini anak yang durhaka lah. Dan begini orang tua kayak sampah apa tuh? Iya. Udah nyebelin, ya ngerepotin, udah ini taruh panti jompo. Karena dia telepon, bapak saya udah mati belum? Bapak saya udah mati belum? Gitu. Kok belum mati sih? Nah, ya gitu, jangan. Nah ini budaya kafir. Orang Jepang gitu juga, budaya Jepang gitu. Kalau saya di Jepang gitu, ya Allah. Sekarang kan kita nggak begitu, kita muliakan kita punya orang tua sampai ajal yang tiba. Ya jangan kita sia-siakan. Nah, karena itu surga kita, neraka kita. Huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tua adalah bisa masuk kamu ke surga, bisa masuk kamu ke neraka. Tergantung bagaimana kita punya perlakuan kepada orang tua. Kalau kita cuekin, kita masuk bodoh, dah siap-siap dah, ya. Perhatiin orang tua, ya ada begini, ya makannya dulu, masya Allah orang tua, ya kita masih kecil, sarapan kita diperhatiin, makan siang diperhatiin, pernah nggak? Orang tua habis itu dia nyuci piring dan lain. Sekarang gantian, orang tua ada tua renta, kita bawain makanan, kalau bisa kita suapin, ya semuanya kita rapi, anggap dia kecing tempat tidur kita rapiin, dengan gembira aja, ya udah dengan gembira. Ya ingat ya wajib kita berbakti, nanti kita dapat pahala yang banyak. Amin. Dan sampai kita gerutu ya, banyak orang yang begitu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, terus kita wa ruya an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qalu ya Rasulullah ma amalu ummatika. Ya Hudzaifah bilang, ya Rasulullah, sahabat yang lain nanya, ya kisaran berapa kira-kira umur umatmu? Kan tadi ada hal syekhukhah 70 tahun ke atas. Nah, sekarang di kisaran berapa mentoknya umur umatmu? Ya, ya jadi sahabat Hudzaifah nanya pertanyaan sahabat yang lain. Qalu. Ya sahabat Hudzaifah nanya pertanyaan orang dari para sahabat. Di kisaran berapa mentoknya umur umatmu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, masyari'uhum ma baina sitin wa ila sab'in. Umur umatku mentoknya di kisaran 60 sampai 70. Ya, 60 sampai 70 kisaran begitu, ya.
Kalau sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, Pak Abdul Sabin, ya Rasulullah, apakah ada umatmu yang sampai mentok 70 tahun? Dia berkata, qalla man yablugha min ummati. Jarang sekali umur umatku yang 70 tahun. Jadi begini bukan nakut-nakutin nih. Bukan nakut-nakutin. Pokok mentoknya antara 60 70. Jarang lebih dari 70 ke atas jarang. Maka yang udah umur 60 siap-siap deh. Siap-siap. Ya. Ini enggak bisa tambahin. Rasul tambahin dong. Ya, pokok dikata yang umur 70 tahunan, qalla ma yugai ummati, sedikit atau jarang sekali umur umatku yang sampai 70. Ada tapi mana qalla jarang. Qalla yakilu jarang atau sedikit yang mencapai umur umatku sampai lewat 70 ke atas jarang. Kebanyakan mentoknya di 70. Ya, 60-an meninggal, ini meninggal, yang dulu sehat meninggal dunia pada umur masih segitu ya, muda Rasulullah gitu, umur umatku nggak banyak, 60-70. Yang lebih dari 70 ya sangat jarang ya. Wa rahimallahu abna as-sab'in. Mudah-mudahan Allah telah merahmati umur umatku yang mencapai 70 tahun ya. Jadi doa juga aki-aki yang sampai 70 tahun didoain sama Rasulullah, mudah-mudahan Allah telah merahmati ya umur umatku yang sampai usia 70 tahun. Wa rahimallahu abna al-masamanin. Semoga Allah Ta'ala merahmati juga umur umatku yang sampai 80 tahun. Jarang umurnya kebanyakan. Nah, mentoknya sampai 70, jarang 70 ke atas sampai 80 jarang ya. Nah, kita mau jadi yang jarang apa nih? Hah? Menjadi jarang nggak? Ya. Jarang. Ya, yang jarang aja. Jarang. Mau yang jarang aja. Yang jarang nanti siap-siap deh pikun. Siap-siap pikun ya, lemas lagi. Paham ya? Nah, kita minta perlindungan dari pikun ya. Ada orang pikun tapi kalau mau duit ingat pikun kan? Memorinya belum dapat. Tapi duit dikasih duit ya. Lu gocap punya cepet, ditahu. Berarti apa? Bukan pikun. Bukan. Kalau duit dia tahu. Gua 50-an bukan 100. Tahu ya. Nah, terusnya. Waqad qila, dan dikatakan oleh para ulama, idza kana tisabuna da'aka lam yakul lidaika ila an tamuta tabibu. Kalau kamu sudah sakit di masa 70 di umur 70 tahun, maka tidak ada obat kecuali kematian. Makanya kalau 70 tahun sakit ya sakit tua deh. Ya, kasih obat-obat lagi. Obat ini udah mempan. Jadi kalau kamu sudah mencapai usia 70 tahun, kamu sakit, maka tidak ada obatnya kecuali kematian. Mananya apa? Mananya? Kalau 70 tahun sakitnya adalah sakit kematian. Ini sakit baik, kadang dikasih obat ini udah nggak mempan. Ya ini dia susah, udah obatnya kematian. Kalau 70 tahun udah sakit ya. Wa inna ra'an qad sara sabiina hijjatan ila man halin min wirdihi la qaribu. Kalau orang udah mencapai usia 70 tahun ke atas, ya 70 tahun itu ke kuburan lebih dekat. Nah, jadi udah nggak bisa mundur lagi. Kalau tua bisa, kalau muda bisa tua, tapi tua ya 70 tahun kuburan udah dekat, manhal. Misalnya ya kuburan udah dekat. Bukan nakut-nakutin nih, begini masa mau panjang umur sampai rata-rata tahun. Nah, jadi ya kalau udah 70 tahun ke atas ya kuburan udah lebih dekat ya. Nah, kita takut kan ini. Ya, jadi yang kalau takut jangan banyak umur deh. Ya, banyak umur aja deh ya. Nah, terusin. Wakila itu dikatakan juga wa ma sahibu sab'ina wal ashri ba'daha bi akrami man hadakal qawamilu. Orang yang mencapai usia 70 tahun atau 80 tahun, sab'in tambah 10 80. Orang yang usia mencapai 80 tahun itu layaknya seperti bayi yang dikasih makan ya oleh apa tuh? Oleh bidan, qabilah bidan. Nah, jadi maknanya anak kecil kan dulu makannya kan disuapin. Bayi mana bisa makan sendiri. Nah, jadi yang 80 tahun ke atas, ya 80 tahun dia layaknya seperti bayi, makanya suapin. Udah aneh apa tuh nih? Udah nggak bisa angkatin lagi, nggak bisa ambil gelas udah nggak bisa. Ya jadi mesti apa tuh? Disuapin,
minum dituangin bakal begitu. Kalau dia udah ternyata biasanya kalau udah di tempat tidur, nah, jadi mau melangkah, tapi ini udah capek, bangun, mesti bangun dia bangun nih, dia duduk bangunnya mesti dibangun dipapa namanya, diangkat orang bangun udah gak bisa, emang begitu. Nah, layaknya seperti anak kecil. Anak kecil kita anggap lagi tidur, dia sudah dia nggak bisa kita gendong. Nah, nanti udah tua layaknya seperti anak kecil begitu. Ya, dalam kitab Yasin apa dikatakan? Waman mu'amirhu nunakis berhalki afala yakul. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, kami kamikan seperti bayi, seperti awal. Jadi umurnya dipanjangin 80 tahun, laksana anak kecil tadi. Jalan udah gak kuat, ini udah berkurang, ini berkurang. Nah, itu mau dipanjangin umur, mau dipanjangin umur gak? Mau dipanjangin umur ya, nanti kayak anak kecil. Ya, lemas lagi, kembali ke awal lagi, begitu gak kira-kira? Nah, siap ya? Walakin amalan ya yu'amilu halbata wa fihi nalirajinahi hakun wa batilu. Dengan angan-angan atau cita-cita yang diharapkan itu nggak bakal terjadi. Artinya hakun wa batilu nggak bakal terjadi lagi. Kenapa? Usia udah mentok 80 tahun, dia punya angan-angan pengen gini ya nggak bakal tercapai deh. Kematian lebih dekat daripada mencapai cita-cita atau angan-angan. Ya jangan banyak menghayal deh, jangan banyak harapan deh, udah banyak tobat aja deh, mau begini lagi. Ya, banyak seperti orang-orang kafir yang mati. Ya, orang kafir mati, dia punya program banyak, punya cita-cita banyak, proyek ini. Ya, tahu kematian datang. Jadi ibarat maksudnya gimana? Ya kalau dia mentok 80 tahun, ya kalau dia muslim, udah deh, jangan banyak lagi deh. Apa tuh? Baik ingat Allah aja deh gitu, agak banyak tobat, banyak istighfar, banyak ini, banyak zikir. Udah jangan ini deh, jangan kawin lagi deh. Udah deh, jangan nih cakep jangan udah deh, jangan yang apa? Udah banyak istighfar aja deh. Masih banyak ini, udah jangan udah nggak bakal terjadi lagi deh gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia udah apa tuh? Udah masa usia 80 tahun ke atas. Udah nggak ada lagi. Udah jangan mikir lagi. Mau ini ada proyek nih, ada ini udah jangan deh. Udah perbanyak tobat, banyak istighfar, banyak zikir aja dah. Ya. Karena apa? Yang namanya kuburan udah makin dah. Ya, semisal aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, para sekalian, ada permintaan baca Fatihah nih. Pada siapa nih? Menggunakan aneh, ahsan dan ihsan. Gitu. Bukan. Namanya juga. Semoga lulus di kedinasan dan perguruan negeri. Amin. Ya, Al-Fatihah halaman nawa. Sampai hadir di sana. Hanya takaram ala awalat ahsan wa ihsan. An-najah wa taufiq. Wa ala ta'ala yaj'alu maqrutan li walin wa syalakunin. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.